Bab 77. Sasi keluar dari kamarnya, mendengar suara ketukan pintu. "Permisi, ada kiriman untuk Sasi," ujar seorang pria yang mengenakan seragam kurir itu. "Ya, saya Sasi. Ini ada kiriman untuk Anda," ucapnya seraya memberikan sesuatu pada Sasi. "Saya permisi dulu." Sasi memandangi amplop putih yang masih dipegangnya. "Siapa, Nak?" tanya Ibu Rini menghampiri. "Ini, Bu, ada kiriman untukku." Merasa penasaran, Sasi pun segera membuka amplop putih tersebut. "Ini dari Mas Setia, Bu." "Setia?" "Iya, Bu. Dia sudah menandatangani berkas perceraiannya," jelas Sasi, menatap berkas tersebut dengan bola mata yang berbinar senang. Akhirnya Setia menepati janjinya. Setelah ini ia hanya menunggu persidangan. Sasi tidak sabar untuk segera menyelesaikan urusan perceraiannya. Syukurlah, Ibu Rini pun tersenyum lega, berharap setelah ini Sasi benar-benar bisa membuka lembaran baru. Sasi kembali ke kamarnya, memberikan ASI pada baby Celo yang menangis. Sasi bersandar di ranjang, sesekali bersenandung dan membelai lembut pucuk kepala buah hatinya. Ekor matanya melirik kalender di atas nakas, ia meraihnya dan tersenyum tipis. Hari ini hari ulang tahun Elkan. Baby Celo tampak terlelap. Sasi meletakkan dengan hati-hati bayi kecilnya di atas ranjang. Lalu ia membuka lemarinya dan mengambil sesuatu di sana. "Sasi, Celo sudah tidur?" tanya sang ibu seraya membuka pintu kamar Sasi yang tidak terkunci. "Sudah, Bu." "Kamu sedang apa?" menghampiri Sasi yang duduk di tepi ranjang. "Itu apa?" menunjuk box berukuran sedang yang dipegang Sasi. "Oh, ini sepatu. Hadiah untuk Elkan. Hari ini dia ulang tahun," ujar Sasi dengan malu-malu. Ia memang sudah menyiapkan hadiah kecil untuk pria spesialnya itu. "Oh, baguslah. Elkan pasti senang menerimanya." Ibu Rini tersenyum penuh. Tentu ia mendukung penuh hubungan keduanya. Ibu Rini yakin jika Elkan sangat mencintai dan bisa membahagiakan putrinya. Sasi terlonjak saat ponselnya di atas nakas tiba-tiba berdering. "Sebentar ya, Bu." Beranjak dan mengambil ponselnya. Sasi membaca pesan yang dikirimkan Elkan, mengatakan jika Elkan ingin mengajaknya makan malam. "Ada apa?" tanya sang ibu mentap wajah Sasi yang tampak risau usai membaca pesan. Sasi kembali terduduk di tepi ranjang. "Elkan mengajakku makan malam, Bu. Apa aku harus datang dan meninggalkan baby Celo?" tanyanya bingung. "Tentu kamu harus datang, sayang. Tenang saja, baby Celo biar ibu yang menjaga." Mendengar perkataan sang ibu membuat Sasi merasa senang. Sejak melahirkan ia memang belum keluar rumah lagi. Meninggalkan baby Celo baginya kini merupakan hal yang berat. Malam itu Sasi sudah bersiap, ia memutuskan untuk menemui Elkan di sebuah resto yang sudah dijanjikan. Tidak lupa Sasi membawa kado sederhana yang sudah disiapkannya. "Aku pergi dulu ya, Bu," pamitnya, mencium punggung tangan sang ibu juga pipi baby Celo. "Hati-hati ya, Nak." Sebagai seorang ibu, wanita paruh baya itu turut bahagia melihat keceriaan Sasi yang sudah kembali, setelah sempat melewati hari-hari beratnya. Tidak lama kemudian, taksi yang ditumpanginya berhenti di depan sebuah resto yang sudah dijanjikan. Sasi keluar dari dalam taksi, memutar pandangannya. Apa benar di sini restonya? Resto yang berdesain full kaca itu tampak elegan dan mewah. Dari luar pun sudah terlihat jika resto itu tampak sepi. Tidak ada pengunjung. Ia melangkah ragu masuk ke dalam resto. Kedatangannya disambut hangat oleh beberapa pelayan yang langsung mengantarnya ke meja Elkan yang sudah menunggu di dalam. Dan benar hanya dia dan Elkan pengunjung resto itu. "Kenapa diam saja? Ayo duduk," ujar Elkan, melihat Sasi yang tampak bingung. Masih dengan gerakan yang kaku, Sasi duduk di hadapan Elkan. "Apa kita harus makan di sini?" tanyanya, masih memperhatikan sekitar. "Memangnya kenapa kalau kita makan di sini?" Elkan balik bertanya. "Resto ini terlalu sepi," balas Sasi, merasa tidak nyaman. Elkan tertawa kecil. "Jelas sepi.
Karena aku sudah membooking resto ini. Membooking? Untuk apa? Sasi tergelak. Tidak apa-apa, aku hanya ingin kamu yang menikmati makan malam ini tanpa diganggu siapapun. Tapi nih, sudah inikmati saja, sela Elkan, sebelum Sasi protes. Tidak lama, tampak dua orang waiter menghampiri meja mereka, meletakkan beberapa menu yang sudah dipesan Elkan. Sasi memandangi dengan canggung menu-menu mewah yang dihidangkannya. Apa ini tidak terlalu berlebihan? Tanya Sasi kembali. Tidak ada yang berlebihan untukmu. Sasi menikmati makan malam itu. Elkan selalu mampu membuatnya terkesan. Happy birthday, ujar Sasi di sela-sela makan malam mereka. Aku punya sesuatu untukmu. Sasi meraih paper bag yang dibawanya. Ini kado kecil dariku. Elkan meraihnya, melihat sepasang sepatu sport di sana. Aku bukan anak kecil lagi yang membutuhkan kado, ujar Elkan seraya tersenyum tipis. Jadi kamu tidak mau menerimanya? Ya sudahlah, Sasi mengerucutkan bibir mungilnya, hendak mengambil kembali hadiah yang diberikannya. Bukan ini yang aku inginkan, lanjut Elkan. Bukan ini. Lalu apa? Elkan meletakkan paper bag tersebut, lalu merogoh saku celananya. Menikahlah denganku, ujarnya seraya membuka kotak bludru berisi cincin yang berkilauan indah. Sasi tertegun. Ia baru sadar jika Elkan sudah mempersiapkan ini semua. Kenapa diam saja? Kamu tidak mau menikah denganku? Menatap Sasi yang hanya terpaku. Aku tidak bisa menjawabnya sekarang. Lirih Sasi, mengingat perceraiannya dengan Setia yang belum selesai. Kamu menolakku. Elkan menatap kecewa. Sasi menggeleng. Aku hanya, katakan saja apa kamu mencintaiku. Sela Elkan. Cepat. Elkan tersenyum lega. Itu sudah cukup untukku. Menyematkan cincin itu pada jari manis Sasi. Aku akan menunggu sampai perceraianmu selesai, dan kita akan segera menikah, sambungnya. Sasi mengangguk pelan. Air mata bahagia lolos dari pipi mulusnya. Di tempat yang berbeda, Renata masih tidak bisa memejamkan matanya. Walau malam sudah larut dan Daniel sudah terlelap di sisinya, Renata beranjak dari ranjangnya, meraih ponsel Daniel yang tergeletak di atas nakas. Dengan mudah Renata dapat membuka password ponsel suaminya itu. Tidak ada privasi di antara keduanya. Daniel gitu percaya pada Renata, gitu pula sebaliknya. Tapi Renata tidak bisa mengusir kerisauannya. Wajah gadis muda bernama Fiona terus terbayang di benaknya. Renata mengecek pesan di ponsel Setia, dan benar saja ada pesan Fiona di sana. Tampak Fiona yang bertanya masalah hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting, dan Daniel hanya menanggapinya singkat. Renata yakin jika gadis itu tidak tahu Daniel sudah menikah. Apa kita bisa makan bersama besok sore? Tulis Renata mengirim pesan pada Fiona. Tidak sampai 5 menit Fiona langsung membalas pesannya. Tentu bisa Pak, di resto mana? Renata memberikan alamat resto, lalu mengakhiri percakapannya. Tidak lupa ia menghapus pesan yang sudah dikirimnya itu. Renata yakin Fiona sedang mengulum senyum senang karena ajakannya.